Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Arya, seorang arsitek muda dengan mata berbinar penuh ambisi, menatap hamparan tanah kosong di depannya. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk menusuk hidungnya. Di sekelilingnya, kabut tipis merayap, seolah menyembunyikan rahasia-rahasia lama yang enggan terungkap. Tanah seluas 1 hektar ini terletak di pinggir sebuah desa terpencil, jauh dari hingar-bingar kota yang membesarkannya. Disinilah, di atas tanah yang menurut cerita warga tergolong angker, Arya berencana membangun rumah impiannya. Sebuah mahakarya arsitektur modern yang memadukan keindahan alam dengan kenyamanan teknologi. Sudah seminggu sejak ia membeli tanah itu. Warga desa yang ramah menyambut kedatangannya, namun selalu ada nada peringatan terselip dalam setiap percakapan. Tanah itu, ada penghuninya, Mas, kata seorang kakek tua dengan suara serak, tatapan matanya mengarah ke hutan lebat di balik tanah Arya. Kadang mereka bantu, tapi kalau tidak hati-hati, mereka bisa minta balasan yang mahal. Arya hanya tersenyum, menganggap itu sebagai tahayul kuno yang biasa ada di desa-desa. Sebagai seorang arsitek, ia percaya pada logika, matematika, dan ilmu pengetahuan, bukan pada cerita-cerita hantu. Hari itu, Arya memulai tahap awal proyeknya. Sebuah truk besar menurunkan material bangunan, tumpukan batu bata, karung-karung semen, balok-balok kayu, dan besi beton. Para pekerja, yang direkrut dari desa sebelah, mulai menata material di sudut-sudut tanah. Arya mengawasi dengan seksama, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ini bukan hanya sebuah proyek, ini adalah manifestasi dari seluruh mimpinya. Malam pertama setelah material diletakkan, Arya memutuskan untuk menginap di sebuah gubuk kecil yang ia sewa, tak jauh dari lokasi. Setelah makan malam, ia kembali ke lokasi pembangunan untuk memeriksa kondisi material. Semuanya tampak normal. Ia kembali ke gubuknya, menyalakan laptop, dan mulai mengerjakan desain interior. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Awalnya, Arya mengira itu hanya suara binatang malam, mungkin babi hutan atau burung hantu. Namun, suara itu semakin jelas. Terdengar seperti suara orang yang sedang bekerja. Tup, tup, tup. Bunyi palu memukul paku. GRRT, GRRT. Suara gergaji memotong kayu. Gubrak. Suara balok kayu yang dijatuhkan. Arya terdiam, menghentikan ketikan jarinya di keyboard. Ia mendengarkan dengan seksama. Suara-suara itu datang dari arah lokasi pembangunan. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya, mungkin pengaruh kelelahan. Tapi suara itu terlalu nyata. Ia bangkit dari kursi, mengambil senter, dan membuka pintu gubuk. Kabut tebal sudah menyelimuti area. Senter yang ia pegang hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di antara kabut, suara-suara itu masih terdengar. Arya berjalan perlahan, mencoba mendekati sumber suara. "Halo? Ada orang di sana?" serunya. Tidak ada jawaban. Suara-suara itu berhenti seketika. Hening. Hanya ada suara jangkrik dan embusan angin malam yang dingin. Arya menyapu senternya ke seluruh area material. Tidak ada siapa-siapa. Balok-balok kayu masih tertata rapi. Karung-karung semen masih terikat. Ia menghela napas lega, mencapnya sebagai lelucon yang dimainkan oleh angin atau hewan. Ia kembali ke gubuknya, masih sedikit gelisah. Ia memaksakan diri untuk tidur, meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Keesokan paginya, saat mentari mulai menyinari, Arya bergegas menuju lokasi. Ia ingin memastikan tidak ada yang hilang atau rusak.
Matahari pagi yang hangat membuat kabut semalam menghilang, menampakkan kondisi material yang baik-baik saja. Arya tersenyum lega. Ia melangkahkan kaki ke tengah lahan, memeriksa setiap sudut. Ia terkejut melihat sebuah lubang pondasi yang sudah digali. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Kedalamannya sekitar 1 meter, panjangnya 3 meter. Sebuah lubang yang sempurna untuk pondasi rumahnya. Arya mengerutkan kening. Ini tidak masuk akal. Para pekerja belum datang. Ia sendiri yang mengawasi kemarin, tidak ada satupun yang menggali. Ia menelepon salah satu pekerja, Pak Adi, untuk menanyakan apakah ada dari mereka yang datang lebih awal. Tidak, Mas Arya, jawab Pak Adi di seberang telepon. Kami semua baru mau berangkat sekarang. Kenapa, Mas? Ada yang salah? Tidak, tidak apa-apa, Arya mengakhiri panggilan. Ia kembali menatap lubang-lubang pondasi itu. Timbunan tanah galian teronggok di sampingnya, masih segar. Siapa yang melakukan ini? Apa ini lelucon dari warga desa? Tapi untuk apa? Dan bagaimana bisa mereka melakukannya tanpa jejak? Arya mencoba mencari petunjuk. Di pinggir lubang, ia menemukan sebuah jejak kaki. Bukan jejak sepatu, bukan juga jejak kaki telanjang. Bentuknya aneh, seperti jejak kaki anak-anak tapi lebih panjang dan runcing di bagian jari-jarinya. Jejak itu berhenti tiba-tiba di ujung lubang, seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Gelombang rasa tidak nyaman perlahan merayap di punggungnya. Arya mencoba bersikap rasional. Mungkin ada orang iseng yang ingin membantunya. Mungkin itu perbuatan warga desa yang mencoba bersikap baik. Tapi cerita-cerita yang ia dengar dari warga desa semalam mulai terngiang-ngiang kembali. Dibantu, tapi balasannya mahal. Arya menepis pikiran itu. Ia kembali ke mobilnya, mengeluarkan kamera dan beberapa peralatan ukur. Ia akan mendokumentasikan setiap detail dari pembangunan ini. Jika ada hal aneh lagi, ia akan memiliki bukti. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan penemuan ini kepada para pekerja. Ia tidak ingin mereka ketakutan dan berhenti bekerja. Saat para pekerja datang, mereka tampak terkejut melihat lubang-lubang pondasi yang sudah tergali. Wah, Mas Arya ini hebat, ya. Cepat sekali kerjanya, celetuk salah satu pekerja. Arya hanya tersenyum, tidak menjelaskan apa-apa. Ia membiarkan mereka percaya bahwa ia sendiri yang menggali. Hari itu, para pekerja mulai memasang tiang-tiang pancang. Mereka bekerja dengan semangat, karena pondasi yang sudah jadi membuat pekerjaan mereka lebih mudah. Arya mengawasi dari kejauhan, sesekali memberikan arahan. Ia merasa lega, proyeknya kembali berjalan normal. Tapi di dalam hatinya, rasa penasaran dan kecurigaan masih bersarang. Ia tidak bisa melupakan jejak kaki aneh itu. Saat malam tiba, ia kembali ke gubuknya. Pemandangan pondasi yang sudah berdiri sebagian membuatnya merasa bangga. Ia menghabiskan malam itu dengan memeriksa desain lagi, memastikan tidak ada kesalahan. Ia menunggu, telinganya waspada. Ia menunggu suara-suara yang sama seperti semalam. Namun, malam itu sunyi. Ia hanya mendengar suara angin dan binatang malam. Ia akhirnya tertidur, kelelahan. Keesokan paginya, ia kembali ke lokasi. Matahari baru saja muncul, menyinari embun pagi yang menempel di daun-daun. Jantungnya kembali berdegup kencang saat matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebagian dinding rumah sudah berdiri. Tidak hanya 1 atau 2 meter, tapi sekitar 3 meter tingginya. Bata-bata tersusun rapi, dan adukan semennya sudah mengering. Ini tidak mungkin. Dinding ini membutuhkan waktu setidaknya 2 hari untuk dibangun oleh para pekerjanya. Arya berlari mendekat. Ia menyentuh dinding itu. Semennya terasa keras dan dingin. Ia mengamati susunan batanya. Sempurna. Bahkan lebih rapi dari pekerjaan para pekerjanya. Ia melangkah mundur, menatap rumah yang mulai terbentuk.
Ia merasa seperti sedang melihat ilusi. Ini tidak masuk akal. Tidak ada jejak ban truk material tambahan. Tidak ada sisa adukan semen baru di tanah. Semua pekerjaan itu seolah-olah muncul dari udara. Kali ini, ia tahu ia tidak sedang berhalusinasi. Ada sesuatu yang terjadi di tanah ini. Sesuatu yang membantu pembangunan rumahnya. Sesuatu yang bukan manusia. Mas Arya, ini kok sudah jadi banyak? Pak Budi, mandor proyek, menatap tak percaya. Ia datang ke lokasi bersama para pekerjanya dan menemukan pemandangan yang sama. Sebagian dinding rumah sudah berdiri tegak. Kemarin, kan kita baru pasang pondasi, Mas. Belum sampai pasang bata, kata Pak Budi, suaranya dipenuhi kebingungan. Arya memilih untuk tidak menceritakan apa yang ia lihat semalam. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, berpura-pura sama terkejutnya dengan mereka. Saya juga tidak tahu, Pak Budi. Saya datang pagi-pagi, sudah seperti ini. Wajah para pekerja berubah pucat. Mereka saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mulai berbisik-bisik, mengucap doa-doa pelindung. Salah satu dari mereka, Pak Slamet, seorang pria tua dengan rambut beruban dan tatapan mata yang dalam, maju mendekati Arya. Mas Arya, katanya, suaranya lirih. Saya rasa kita tidak perlu bekerja lagi. Ada yang membantu kita. Maksud Pak Slamet? Tanya Arya, berusaha menahan kegugupannya. Ini bukan pekerjaan manusia, Mas. Susunan batanya terlalu rapi. Dan tidak ada sisa semen yang tumpah di tanah. Ini kerjaan mereka, kata Pak Slamet, menunjuk ke arah hutan. Arya menatap Pak Slamet. Ia melihat ketulusan di mata pria tua itu. Ia tahu Pak Slamet tidak berbohong. Siapa mereka, Pak? Kaum bunian, Mas, jawab Pak Slamet. Mereka suka membantu manusia, terutama kalau niatnya baik. Tapi jangan senang dulu, Mas. Mereka itu butuh imbalan. Kalau imbalannya tidak diberikan, mereka bisa marah. Dan kemarahan mereka lebih buruk dari yang bisa Mas bayangkan. Para pekerja lain mengangguk setuju. Beberapa dari mereka tampak sangat ketakutan. Pak Slamet melanjutkan, ini sudah sering terjadi, Mas. Di desa ini, dulu ada yang mau bangun jembatan. Jembatannya jadi dalam semalam. Tapi orang itu tidak tahu harus memberi apa sebagai balasan. Akhirnya, anaknya hilang. Tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Arya merasa merinding. Cerita itu terlalu menyeramkan untuk diabaikan. Namun, ia tidak bisa begitu saja percaya. Ia adalah seorang arsitek yang logis. Ia butuh bukti. Pak Slamet, jangan percaya begitu saja. Mungkin ada orang iseng yang membantu kita. Kita lupakan saja dan lanjutkan pekerjaan, kata Arya, berusaha terdengar meyakinkan. Para pekerja tampak ragu. Beberapa dari mereka, terutama yang muda, masih bisa dibujuk. Tapi Pak Slamet menggelengkan kepala. Maaf, Mas Arya. Saya tidak bisa melanjutkan. Hati saya tidak tenang. Saya takut nanti tumbalnya adalah anak saya, kata Pak Slamet. Ia mengambil tasnya dan berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Kepergian Pak Slamet membuat suasana semakin tegang. Dua pekerja lain yang masih muda ikut berhenti, takut akan kutukan kaum bunian. Arya akhirnya hanya bisa bekerja dengan 3 pekerja yang tersisa. Meski jumlah pekerja berkurang, pembangunan rumah terus maju dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap pagi, Arya menemukan ada bagian rumah yang sudah jadi. Pada hari ketiga, atapnya sudah terpasang. Pada hari keempat, kusen jendela dan pintu sudah terpasang. Pada hari kelima, bahkan ubin lantai sudah terpasang dengan sempurna. Arya tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa seperti ada ratusan pasang mata yang mengawasinya setiap malam. Ia mencoba untuk begadang lagi, bersembunyi di balik semak-semak, mencoba menangkap basah, mereka,
yang membantunya. Pada malam kelima, ia melakukannya. Ia bersembunyi di balik tumpukan material yang ia sengaja biarkan. Ia menunggu dengan sabar. Sekitar pukul 2 dini hari, kabut tebal kembali turun, lebih pekat dari biasanya. Ia mendengar suara-suara yang ia dengar di malam pertama. Tup, 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 GRRT, GRRT. Suara itu sangat dekat. Arya menahan napas, matanya waspada. Tiba-tiba, ia melihatnya. Bayangan-bayangan kecil bergerak di antara kabut. Mereka tidak berjalan, tetapi melayang beberapa sentimeter dari tanah. Mereka tampak seperti siluet manusia, tetapi lebih ramping dan tinggi. Mereka tidak memiliki wajah yang jelas, dan pakaian yang mereka kenakan tampak menyatu dengan kabut. Mereka membawa balok-balok kayu dan batu bata, meletakkannya dengan presisi yang luar biasa. Salah satu dari mereka menggergaji kayu tanpa suara, tanpa percikan debu, seolah-olah kayu itu terbelah dengan sendirinya. Yang lain memasang ubin lantai dengan gerakan yang sangat cepat, seperti tarian. Arya tidak bisa berkata-kata. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal ini selama hampir 1 jam. Setelah semua pekerjaan selesai, bayangan-bayangan itu bergerak mundur ke arah hutan, menghilang perlahan-lahan di balik kabut. Arya keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati bangunan. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada sisa-sisa pekerjaan. Yang ada hanya rumah yang sudah hampir selesai, berdiri kokoh di tengah lahan. Arya menyentuh dindingnya, merasakan dinginnya bata yang rapi. Ia mencium aroma wangi yang manis, seperti aroma bunga melati dan dupa. Aroma yang sama yang ia cium pada malam pertama. Arya terduduk di tanah, lututnya lemas. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia sedang dibantu oleh kaum bunian. Rumah impiannya dibangun oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Keesokan paginya, ketika para pekerja datang, mereka melihat pemandangan yang sama. Rumah itu sudah 90% selesai. Tinggal sedikit sentuhan akhir dan interior. Pak Budi dan para pekerja yang tersisa menatap Arya dengan tatapan penuh pertanyaan, tetapi mereka tidak berani bertanya. Mereka tahu, ada sesuatu yang aneh. Mereka bekerja dengan cepat, seolah ingin segera menyelesaikan proyek ini dan pergi dari tanah ini. Arya tahu, ini bukan kemenangan. Ini adalah sebuah perjanjian yang ia buat tanpa sadar. Dan setiap perjanjian, pasti ada imbalannya. Yang ia takutkan, imbalan itu bukanlah uang atau materi, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Perasaan takut dan bingung kini menyelimuti Arya. Rumahnya sudah hampir selesai, berdiri megah dan kokoh, namun setiap bata, setiap tiang, dan setiap ubinnya terasa seperti jebakan. Para pekerja yang tersisa, meskipun masih melanjutkan pekerjaan, melakukannya dengan ketakutan yang kentara. Mereka seringkali menoleh ke arah hutan, mata mereka dipenuhi kecemasan. Setiap kali mereka menemukan kemajuan yang tidak masuk akal, mereka akan berbisik-bisik, menggosok-gosokkan tangan mereka, dan buru-buru menyudahi pekerjaan. Arya bisa merasakan aura ketidaknyamanan yang tebal di sekitar mereka. Suatu sore, Arya menemukan sebuah noda aneh di lantai yang baru saja dipasang. Noda itu berbentuk seperti jejak kaki, tapi bukan jejak kaki manusia. Jari-jarinya lebih panjang dan kurus, dan telapaknya sedikit lebih lebar dari kaki manusia normal. Ia sudah pernah melihat jejak aneh seperti ini sebelumnya di tanah galian pondasi. Kali ini, jejak itu muncul di dalam rumah, di atas ubin bersih yang baru dipasang. Arya mencoba membersihkannya, tetapi noda itu tidak mau hilang, seolah-olah menyatu dengan ubin. Ia menggaruk-garuk kepalanya, frustrasi. Selain jejak, ada hal lain yang membuat Arya merasa tidak nyaman. Aroma wangi yang manis, seperti perpaduan bunga melati dan dupa, semakin sering tercium. Wangi itu tidak hanya muncul di malam hari, tetapi juga di siang hari,
saat para pekerja sedang bekerja. Aroma itu terasa sangat kuat di dalam rumah, terutama di sudut-sudut yang menurut Arya paling rapi. Ia bertanya kepada para pekerja apakah mereka menciumnya, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala, wajah mereka pucat. Rupanya, hanya Arya yang bisa mencium aroma itu. Ketegangan mencapai puncaknya saat salah satu pekerja, seorang pemuda bernama Anton, berteriak ketakutan saat ia sedang mengecat dinding. "Mas Arya, lihat ini," teriaknya. Arya bergegas menghampirinya. Anton menunjuk ke dinding yang baru saja ia cat. Di sana, muncul sebuah ukiran kecil yang samar, seperti motif sulur-sulur tumbuhan yang rumit. Ukiran itu seolah-olah muncul dari balik cat basah yang belum mengering. Anton mengusapnya, tetapi ukiran itu tidak hilang. Bahkan setelah ia memoleskan cat lagi, ukiran itu tetap muncul kembali. "Tuh, kan, Mas," kata Anton, suaranya bergetar. "Mereka kasih tanda. Ini bukan rumah kita, ini rumah mereka." Kata-kata Anton membuat sisa pekerja lainnya berhenti bekerja. Mereka menatap dinding itu dengan mata melotot, dan salah satu dari mereka, Pak Harun, seorang pria paruh baya yang paling senior di antara mereka, mengambil tasnya. "Mas Arya, saya minta maaf," kata Pak Harun dengan nada tegas. "Saya sudah tidak sanggup. Ini sudah terlalu banyak. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka." Arya mencoba menahan mereka. "Tunggu, Pak Harun, tolong jangan pergi. Kita sudah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi." "Selesai? Apa yang Mas Arya sebut selesai? Rumah ini dibangun oleh mereka, bukan kita. Kita cuma pelengkap, Mas. Dan kalau sudah selesai, mereka pasti minta balasan. Saya tidak mau jadi balasan mereka. Saya punya keluarga," kata Pak Harun. Kata-kata Pak Harun terdengar sangat menyakitkan. Arya tahu ia tidak bisa memaksa mereka. Ia membayar upah mereka untuk hari itu dan membiarkan mereka pergi. Lokasi proyek yang tadinya ramai kini terasa sunyi dan mencekam. Arya kini hanya sendirian, dikelilingi oleh rumah yang hampir selesai, yang dibangun dengan cara yang tidak masuk akal. Malam itu, Arya memutuskan untuk tidak kembali ke gubuknya. Ia membawa tas punggung berisi selimut dan makanan ringan, dan memutuskan untuk tidur di dalam rumah yang baru. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia masih mengendalikan situasi ini. Ia menggelar selimutnya di salah satu kamar, menyalakan lilin, dan membiarkan keheningan menyelimuti. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena suara aneh. Kali ini, bukan suara pembangunan, melainkan suara bisikan. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti suara anak-anak yang sedang bermain, cekikikan kecil, dan obrolan yang tidak jelas. Suara itu berasal dari berbagai penjuru ruangan, seolah-olah ada banyak dari mereka yang berada di sekelilingnya. Arya menyalakan senternya dan menyapukannya ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang memperhatikannya, bermain dengannya. Bisikan-bisikan itu semakin jelas. Ia bisa mendengar namanya disebut-sebut, "Arya, Arya," dengan nada yang ceria dan menakutkan. Jantung Arya berdetak kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini cuma suara dari luar. Angin. Ia mencoba meyakinkan dirinya, tetapi bisikan itu terlalu jelas. Ia bangkit, menyalakan semua lampu yang sudah terpasang, mencoba mengusir kegelapan yang terasa menindas. Saat ia sedang menyalakan saklar, ia melihat bayangan sekilas di kaca jendela. Bayangan itu berbentuk seperti seorang anak kecil, berdiri di luar, di samping jendela, dan melambai ke arahnya. Arya terkesiap dan berbalik, tetapi bayangan itu sudah hilang. Ia menempelkan wajahnya ke kaca jendela, mencoba melihat keluar, tetapi ia hanya bisa melihat pantulan dirinya sendiri. Arya tidak bisa tidur lagi malam itu. Ia duduk bersandar di dinding, memegang senternya,
dan menunggu pagi datang. Ia merasa lelah secara fisik dan mental. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia tidak sendirian di tanah ini. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Malam kedua setelah para pekerja pergi, Arya kembali ke rumah yang hampir selesai. Ia ingin menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan sendiri, mengecat beberapa bagian yang belum sempurna, dan memastikan bahwa rumah ini benar-benar miliknya. Saat ia mengecat, ia melihat jejak kaki aneh lagi. Kali ini, jejak itu basah, seolah-olah baru saja diinjak. Ia mengikuti jejak itu, yang mengarah ke bagian belakang rumah, menuju sebuah pintu yang baru saja dipasang. Jejak itu berhenti di ambang pintu, seolah-olah pemiliknya masuk ke dalam. Arya membuka pintu itu dan menemukan jejak yang sama di lantai, mengarah ke sebuah ruangan kecil yang seharusnya menjadi kamar mandi. Arya menyalakan senternya dan menyapu ke seluruh ruangan. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah benda kecil yang berkilau. Ia mengambilnya. Itu adalah sebuah kalung. Liontinnya berbentuk seperti seekor burung hantu, terbuat dari kayu yang diukir dengan sangat halus. Ukirannya sangat rumit, dengan detail-detail yang tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Kalung itu terasa hangat saat ia memegangnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang nyaring dan ceria di belakangnya. "Wahai Arya, kau sudah menemukan hadiah kami." Arya terkejut dan berbalik. Di depannya, berdiri seorang anak laki-laki. Anak itu tampak berusia sekitar 8 atau 9 tahun, mengenakan pakaian tradisional Jawa yang kuno. Rambutnya hitam dan panjang, dan matanya sangat besar dan cerah. Ia memiliki senyum yang sangat manis, tetapi matanya tidak menunjukkan emosi apapun. "Siapa kau?" tanya Arya, suaranya bergetar. "Aku adalah perwakilan kami," kata anak itu dengan suara yang lembut dan tenang. "Kami sudah lama menunggu di sini. Kami tahu kau akan datang. Kami tahu kau akan membangun rumah ini. Dan kami sangat senang, karena kami suka membantu manusia yang baik." "Kalian yang membangun ini?" tanya Arya, menunjuk ke sekeliling. Anak itu mengangguk. "Ya, kami. Kami sangat senang melakukannya. Rumah ini sangat cantik, bukan? Kami bahkan menambahkan beberapa sentuhan kecil untukmu." "Tapi, kenapa? Kenapa kalian membantuku?" tanya Arya. "Karena kau sendirian, Arya. Kami melihatmu. Kau adalah arsitek yang baik. Kami melihat niatmu. Kami senang melihat manusia membangun sesuatu yang indah. Tapi, kami juga tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini," kata anak itu. "Apa yang kalian inginkan sebagai imbalan?" tanya Arya, menahan napas. Anak itu tersenyum lagi. "Kami hanya ingin kau menghargai kami. Kami tidak butuh uang. Kami tidak butuh materi. Kami hanya ingin kau tahu bahwa kami ada. Kami ingin kau tahu bahwa kami adalah temanmu. Dan kami ingin kau tinggal di sini selamanya. Di rumah yang kami bangun untukmu." Arya merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu. Aku akan menghargai kalian. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus kembali ke kota." Senyum anak itu memudar. Matanya menjadi kosong. "Kau tidak bisa, Arya. Kau tidak bisa pergi. Kami sudah membuat perjanjian. Kami membangun rumah ini untukmu. Dan kau harus tinggal di sini bersama kami. Di rumah ini, kau tidak akan pernah sendirian. Kami akan selalu bersamamu." Tiba-tiba, anak itu menghilang. Bukan menghilang seperti bayangan, melainkan tubuhnya melebur menjadi kabut tipis dan menghilang di udara. Arya menatap kosong ke tempat anak itu berdiri. Ia merasa sangat ketakutan. Ia mengambil kalung itu dan menggenggamnya erat-erat, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya hal yang nyata di sana. Malam itu, Arya mencoba untuk tidur, tetapi ia tidak bisa. Ia terus mendengar bisikan-bisikan dari sudut-sudut ruangan. Ia merasa ada tangan-tangan tak terlihat yang menyentuh punggungnya.
Ia merasa rambutnya ditarik-tarik. Ia merasa ada sesuatu yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Ia tidak peduli lagi dengan rumah impiannya. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini, keluar dari jangkauan kaum bunian. Ia mengambil tasnya dan bergegas keluar. Saat ia melangkah keluar pintu, ia melihat sebuah penampakan. Bayangan seorang wanita cantik, dengan rambut panjang terurai dan mengenakan pakaian putih kuno, berdiri di bawah pohon beringin di ujung lahan. Wanita itu menatap Arya dengan tatapan kosong, dan ia tersenyum. Senyum itu sangat menakutkan, seperti senyum boneka yang tak bernyawa. Arya tidak peduli lagi. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua material yang ia letakkan di sana, dan meninggalkan semua yang ia miliki di tempat itu. Ia berlari sampai ia mencapai jalan desa, di mana ia bertemu dengan seorang tukang ojek yang sedang melintas. Ia menaiki motor itu dan meminta tukang ojek untuk membawanya ke terminal bus terdekat, tanpa mempedulikan biayanya. Saat motor berjalan, ia menoleh ke belakang. Di ujung jalan, ia masih bisa melihat bayangan wanita itu, berdiri di bawah pohon beringin, melambai-lambaikan tangannya. Rambutnya yang panjang terurai tertiup angin. Arya memejamkan matanya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi ia tahu, ini nyata. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata wanita itu, tatapan mata yang penuh dengan janji-janji yang menakutkan. Ia telah membuat perjanjian dengan kaum bunian, dan ia tidak tahu bagaimana cara membatalkannya. Ia hanya bisa berdoa agar ia bisa selamat sampai ke kota. Setelah berhasil melarikan diri dari tanah terkutuk itu, Arya tidak langsung kembali ke kota. Pikiran dan perasaannya campur aduk. Ketakutan, rasa bersalah, dan kebingungan menggerogoti jiwanya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang ia lihat. Wajah anak kecil itu, senyum kosong wanita di bawah pohon beringin, dan bisikan-bisikan yang terus terngiang di telinganya. Semua itu terlalu nyata. Arya sadar, ia harus mencari jawaban. Ia tidak bisa hidup dengan ketakutan seperti ini. Ia harus kembali ke desa, bukan untuk mengambil barang-barangnya, melainkan untuk mencari seseorang yang bisa memberinya petunjuk. Ia teringat akan ucapan Pak Slamet, dan ia juga teringat akan sebuah nama yang sering disebut-sebut warga desa, Mbah Karto. Mbah Karto adalah sesepuh desa, seorang pria tua yang dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Warga desa sering mendatanginya untuk meminta nasihat, dan Arya tahu, Mbah Karto adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Arya meminta tukang ojek untuk mengantarnya ke rumah Mbah Karto. Rumah Mbah Karto terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga melati yang semerbak. Ketika Arya tiba, ia melihat Mbah Karto sedang duduk di teras, menghisap pipa tembakaunya. Wajahnya yang keriput terlihat tenang, matanya menatap jauh ke arah hutan. "Aku tahu kau akan kembali, nak," kata Mbah Karto, tanpa menoleh. Suaranya serak, tetapi menenangkan. Arya terkesiap. "Mbah Karto?" Mbah Karto menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. "Duduklah, nak. Duduk. Ada banyak hal yang harus kau ketahui." Arya duduk di hadapan Mbah Karto, hatinya berdebar-debar. Ia menceritakan semuanya, dari suara-suara aneh di malam hari, pembangunan rumah yang terlalu cepat, jejak kaki tanpa bentuk, hingga penampakan anak kecil dan wanita di bawah pohon beringin. Mbah Karto mendengarkan dengan sabar, mengangguk sesekali, seolah-olah semua cerita itu sudah ia ketahui. "Kau tidak salah, nak," kata Mbah Karto setelah Arya selesai bercerita. "Yang membantumu membangun rumah itu adalah kaum bunian." Arya menelan ludah. "Jadi, mereka benar-benar ada?" "Ya, nak. Mereka ada. Mereka adalah makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan kita. Mereka sering terlihat seperti manusia, tetapi mereka tidak.
Mereka memiliki dimensi mereka sendiri, yang terkadang bisa beririsan dengan dimensi kita. Mereka suka membantu manusia, terutama mereka yang berhati baik dan memiliki niat tulus. Tetapi, seperti yang sudah kuperingatkan, mereka membutuhkan imbalan. Tapi, apa yang mereka inginkan? Kenapa mereka membantuku tanpa izin? Aku bahkan tidak tahu harus memberi apa sebagai imbalan, kata Arya, suaranya dipenuhi frustrasi. Mbah Karto memejamkan mata, seolah-olah sedang membaca masa lalu. Tanah yang kau beli itu, Nak, adalah tanah mereka. Tanah itu adalah pintu gerbang antara dunia mereka dan dunia kita. Pemilik tanah sebelumnya, seorang kakek tua bernama Pak Broto, adalah teman mereka. Mereka sudah lama berteman. Pak Broto sering memberi mereka sesajen, dan sebagai balasannya, mereka sering membantu Pak Broto. Suatu hari, Pak Broto sakit keras. Ia ingin membangun sebuah kuil kecil di tanah itu sebagai persembahan terakhirnya kepada mereka, dan ia meminta bantuan mereka untuk membangunnya. Mereka setuju, dengan syarat, Pak Broto harus memberikan sesuatu yang paling berharga baginya sebagai imbalan. Pak Broto setuju, tetapi ia meninggal sebelum sempat memenuhi janjinya. Dan janji itu, Nak, kini beralih kepadamu. Jadi, aku mewarisi perjanjian itu? Tanya Arya, tidak percaya. Ya, mereka mengira kau adalah penerus Pak Broto. Mereka melihatmu membangun rumah di sana, dan mereka mengira kau sedang memenuhi janji itu. Mereka melihat niatmu yang tulus untuk membangun rumah impianmu. Bagi mereka, rumah itu adalah persembahanmu. Dan sebagai balasan, mereka akan mengambil sesuatu yang paling berharga bagimu. Jantung Arya berdetak kencang. Ia teringat ucapan anak kecil itu, mahkota yang ada di kepala, dan juga kalimat Pak Slamet, tumbalnya adalah nyawa. Tapi, aku tidak bisa memberikan nyawaku, bisik Arya. Tidak, Nak, bukan nyawamu, kata Mbah Karto. Setidaknya, bukan secara harfiah. Mereka ingin kau tinggal di sana selamanya. Mereka ingin kau menjadi bagian dari dunia mereka. Mereka tidak ingin kau pergi. Mereka telah membangunkanmu sebuah istana, dan mereka mengira kau adalah raja mereka. Dan seorang raja tidak akan pernah meninggalkan kerajaannya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya Arya, putus asa. Aku tidak bisa kembali ke sana. Mbah Karto membuka matanya, menatap Arya dengan tatapan penuh simpati. Kau harus membatalkan perjanjian itu. Satu-satunya cara untuk membatalkan perjanjian dengan kaum Bunian adalah dengan mengembalikan apa yang sudah mereka berikan. Kau harus menghancurkan rumah itu. Menghancurkannya? Ya. Kau harus menghancurkan setiap bagian yang mereka bangun. Setiap bata, setiap tiang, setiap ubin. Dengan begitu, mereka akan tahu bahwa kau tidak menerima hadiah mereka, dan perjanjian itu akan batal. Tetapi, kata Mbah Karto, suaranya menjadi lebih serius, itu tidak akan mudah. Mereka akan marah. Mereka akan mencoba menghentikanmu. Arya menelan ludah. Ia tahu, tugas ini tidak akan mudah. Ia juga tahu, ia harus melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya. Aku akan kembali ke sana, Mbah. Aku akan menghancurkannya, kata Arya, dengan tekad yang baru. Bagus, kata Mbah Karto. Tapi kau tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka akan melindunginya. Kau harus melakukan ritual pengusiran. Aku akan memberimu sebuah jimat dan beberapa ramuan. Itu tidak akan melukai mereka, tapi akan membuat mereka lemah. Dan ingat, kau harus fokus. Jangan biarkan emosimu mengendalikanmu. Kau harus tetap tenang dan fokus pada tujuanmu. Jangan pernah menoleh ke belakang, dan jangan pernah berhenti sampai kau selesai. Mbah Karto memberikan Arya sebuah jimat kecil yang terbuat dari kayu,
dan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna hijau. Gantung jimat ini di lehermu, dan siramkan ramuan ini di setiap sudut rumah. Itu akan mengusir mereka. Dan ingat, Nak, kau harus melakukannya sebelum matahari terbit. Begitu matahari terbit, mereka akan kembali kuat. Arya mengangguk. Ia berterima kasih kepada Mbah Karto, dan kembali ke jalan, hatinya dipenuhi tekad baru. Ia harus membatalkan perjanjian ini. Ia harus mendapatkan hidupnya kembali. Dengan jimat di leher dan botol berisi ramuan di tangan, Arya kembali ke tanah yang kini terasa sangat asing baginya. Rumah yang dibangun oleh kaum Bunian itu berdiri kokoh di tengah lahan, memancarkan aura keindahan yang menipu. Arya berjalan perlahan, mencoba mengendalikan emosinya. Ia harus tetap tenang, ia harus fokus. Ia memasuki rumah dan mulai melakukan ritual pengusiran seperti yang diajarkan Mbah Karto. Ia menyiramkan ramuan hijau itu di setiap sudut ruangan, di setiap pintu, dan di setiap jendela. Setiap kali ia menyiramkan ramuan itu, ia bisa merasakan energi negatif yang kuat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berteriak kesakitan di dalam rumah itu. Bisikan-bisikan yang biasa ia dengar kini berubah menjadi erangan-erangan kesakitan, dan aroma wangi bunga melati yang manis kini berubah menjadi bau busuk yang menyengat. Setelah selesai dengan ritualnya, Arya mengambil palu dan mulai menghancurkan dinding. Ia mengayunkan palu itu dengan sekuat tenaga, menghantam dinding bata yang rapi. Tetapi, palu itu seolah-olah memantul kembali, dan setiap kali ia memukul, ia merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Ia mencoba lagi, dan lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Dinding itu tidak bergeming. Frustrasi, Arya berteriak. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menghancurkannya? Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa. Tawa yang sama seperti yang ia dengar dari anak kecil di malam itu. Kau pikir semudah itu, Arya? Suara itu bergema di seluruh ruangan. Kami yang membangun ini. Kami yang menjaganya. Kau tidak akan bisa menghancurkannya. Ini adalah rumah kami, dan kau adalah tuan rumahnya. Kau milik kami. Arya tidak menyerah. Ia mencoba menghancurkan ubin lantai. Ia mengayunkan palu, menghantam ubin itu dengan sekuat tenaga. Ubin itu pecah, tetapi saat ia menoleh, ubin yang pecah itu kembali utuh dengan cepat. Lihat, kami akan selalu ada di sini, Arya. Kami akan memperbaiki setiap kerusakan yang kau buat. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari kami, kata suara itu. Arya terduduk di lantai, putus asa. Ia merasa lelah dan terkalahkan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia menatap palu di tangannya, yang kini terasa sangat berat. Tiba-tiba, ia teringat sebuah kalimat dari Mbah Karto. Kau harus mengembalikan apa yang sudah mereka berikan. Kau harus menghancurkan setiap bagian yang mereka bangun. Arya tahu, ia tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Ia harus menemukan cara lain. Ia teringat akan cerita Mbah Karto tentang Pak Broto. Ia teringat akan perjanjian yang ia warisi. Ia menyadari, ada sesuatu yang hilang dari cerita itu. Sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Arya mulai mencari. Ia mencari di seluruh rumah, di setiap sudut dan celah. Ia mencari sebuah petunjuk yang bisa membantunya. Ia mencari di setiap lemari, di setiap laci, dan di setiap sudut ruangan yang kosong. Saat ia sedang mencari di kamar mandi, ia melihat sebuah lubang kecil di bawah wastafel. Lubang itu tertutup oleh sebuah kayu kecil yang sudah lapuk. Arya membuka lubang itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah buku harian yang sudah tua dan kusam. Arya membuka buku harian itu. Di halaman pertama, tertulis sebuah nama, Broto. Ia mulai membaca, dan setiap kata yang ia baca membuat jantungnya berdebar kencang. Buku harian itu berisi catatan harian Pak Broto, tentang persahabatannya dengan kaum Bunian.
Pak Broto menceritakan bagaimana ia sering memberi mereka sesajen, dan bagaimana mereka sering membantunya. Ia juga menceritakan tentang perjanjian yang ia buat dengan mereka, tentang kuil kecil yang akan ia bangun, dan tentang sesuatu yang paling berharga yang akan ia berikan sebagai imbalan. Di halaman terakhir, ada sebuah tulisan tangan yang berbeda, terlihat seperti tulisan tangan orang yang sangat putus asa. Di sana tertulis, "Mereka menginginkan anakku. Mereka menginginkan anakku sebagai imbalan. Aku tidak bisa memberikan anakku. Aku harus pergi." Arya terkejut. "Anakku?" Ia teringat pada ucapan Mbah Karto, tumbalnya adalah anak saya. Ia teringat pada cerita tentang Pak Broto. Ia menyadari, sesuatu yang paling berharga, itu bukanlah nyawa, melainkan keturunan. Arya membaca lagi, dan di bawah tulisan itu, ada sebuah simbol aneh yang diukir di kertas. Simbol itu berbentuk seperti lingkaran dengan 3 titik di dalamnya. Ia teringat akan sebuah simbol yang sama yang terukir di sebuah batu nisan di samping gubuknya. Arya berlari keluar, mencari batu nisan itu. Ia menemukannya, dan di atasnya, ia melihat simbol yang sama. Ia melihat nama Pak Broto dan tanggal kematiannya. Ia menyadari, Pak Broto tidak meninggal karena sakit. Ia dibunuh. Dibunuh oleh kaum Bunian yang menginginkan anaknya. Arya kembali ke rumah, memegang buku harian itu dengan erat. Ia merasa sangat ketakutan. Ia menyadari, ia bukan hanya mewarisi perjanjian, tetapi juga nasib yang sama. Tiba-tiba, suara anak kecil itu kembali terdengar. "Kami sudah tahu kau tahu, Arya. Kau tahu rahasia kami. Dan kau tahu, kau tidak bisa pergi. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Dan kami tidak akan membiarkanmu pergi." Arya menoleh, dan ia melihat bayangan anak kecil itu di depannya. Di belakangnya, ada bayangan wanita yang ia lihat di bawah pohon beringin. Dan di sekelilingnya, ada banyak bayangan kecil lainnya, yang melayang di udara, menatapnya dengan tatapan kosong. Arya tahu, ia tidak bisa lagi melarikan diri. Ia tidak bisa melawan mereka. Ia terkunci di dalam rumah ini, di dalam perjanjian yang ia warisi. Dan ia tahu, ia tidak punya jalan keluar. Ia telah dikalahkan. Dengan buku harian Pak Broto yang kini terasa seperti beban berat di tangannya, Arya terduduk di lantai, napasnya tersengal. Kegilaan yang ia sangka hanya imajinasi kini terasa sangat nyata. Bukan hanya ia mewarisi perjanjian, tetapi ia juga mewarisi takdir tragis yang hampir menimpa Pak Broto. Kaum Bunian tidak menginginkan nyawanya secara langsung, melainkan keturunannya. Mahkota yang mereka maksud adalah mahkota kehidupan, sebuah metafora untuk generasi penerus, untuk darah dagingnya sendiri. Kesadaran ini menamparnya, jauh lebih menakutkan daripada bayangan-bayangan yang menari di sekelilingnya. Rumah itu kini terasa seperti penjara, sebuah jebakan yang dibangun dengan presisi yang mengerikan. Setiap ruangan terasa dingin, meskipun udara di luar cukup hangat. Bisikan-bisikan yang tadinya terdengar seperti celotehan anak-anak kini berubah menjadi gumaman yang menuntut. Arya bisa mendengar namanya disebut-sebut, "Arya, jangan pergi, kau milik kami, berikan kami apa yang seharusnya." Ia tahu ia tidak bisa melawan. Palu di tangannya terasa berat, dan dinding-dinding yang ia coba hancurkan kembali utuh dengan cepat. Ia adalah tawanan di istananya sendiri, sebuah istana yang dibangun oleh makhluk gaib. Ia memutuskan untuk pergi, setidaknya untuk sementara. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk merenung, untuk mencari jalan keluar. Ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Ia bangkit, meletakkan buku harian itu kembali ke tempatnya, dan berjalan keluar dari rumah. Saat ia melangkah keluar, ia melihat pemandangan yang aneh. Tanah di sekeliling rumah tampak lebih subur, bunga-bunga liar bermekaran di mana-mana, dan dedaunan pohon tampak lebih hijau. Semuanya terlihat sempurna, terlalu sempurna. Arya tahu,
Ini adalah tanda-tanda kehadiran kaum bunian. Mereka telah membuat lingkungannya menjadi indah, untuk menjeratnya agar betah. Ia berjalan ke arah gubuk yang ia sewa. Di sana, ia menemukan Pak Budi dan dua pekerja lainnya sedang membereskan sisa-sisa material. Mereka berencana untuk kembali ke desa mereka, dan Pak Budi ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Arya. "Mas Arya, ini, kita sudah selesai," kata Pak Budi, menatap Arya dengan tatapan khawatir. "Rumah Mas Arya sudah jadi. Tapi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Arya hanya bisa mengangguk. Ia tidak bisa menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Ia tidak ingin mereka ketakutan, atau lebih buruk lagi, menjadi korban berikutnya. "Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya," kata Arya, suaranya serak. Ia mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang tambahan kepada mereka. "Ini untuk kalian, sebagai tanda terima kasih. Maaf saya merepotkan kalian." Pak Budi menggelengkan kepala. "Tidak, Mas Arya. Ini sudah cukup. Kami hanya ingin cepat-cepat pulang. Perasaan saya tidak enak." Arya memahami. Ia melihat kekhawatiran di mata Pak Budi dan dua pekerja lainnya. Mereka telah melihat keanehan yang ia saksikan, dan mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. "Hati-hati di jalan, Pak Budi," kata Arya. "Mas Arya juga, ya. Hati-hati. Kalau ada apa-apa, cepat-cepat tinggalkan tempat ini," kata Pak Budi, menasihati. Arya mengangguk. Ia menyaksikan mereka pergi, dan setelah itu, ia benar-benar sendirian. Ia kembali ke gubuknya. Ia tidak bisa tidur, atau makan. Ia hanya duduk di sana, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa kembali ke kota. Ia tidak bisa tinggal di sini. Ia terjebak. Keesokan paginya, ia mendengar berita yang menggegerkan. Anton, pekerja muda yang kemarin mengecat dinding, jatuh sakit. Arya bergegas ke rumah Anton. Anton terbaring di tempat tidur, tubuhnya demam tinggi, dan ia mengigau. Mereka melihatku, mereka tahu aku ketakutan, mereka akan mengambilku." Igau Anton, matanya terpejam. Ibu Anton menangis, memegangi tangan putranya. "Mas Arya, Anton kenapa? Semalam dia masih baik-baik saja. Pagi ini, dia tiba-tiba demam tinggi, dan mengigau terus-menerus." Arya tahu. Ia tahu penyebabnya. Kaum bunian. Mereka telah menemukan tumbal pertama. Anton telah melanggar salah satu aturan mereka, jangan takut. Ketakutan adalah undangan bagi mereka. "Biar saya panggilkan dokter, Bu," kata Arya. "Tidak perlu, Mas Arya. Dokter tidak bisa menyembuhkan ini," kata Ibu Anton, menatap Arya dengan tatapan sedih. Anton ketakutan. Ketakutan itu bukan penyakit biasa. Arya merasa sangat bersalah. Ia merasa ia adalah penyebab semua ini. Jika ia tidak memaksa mereka untuk melanjutkan pekerjaan, mungkin Anton tidak akan sakit. Hari itu, Anton terus mengigau, demamnya tidak turun. Pada malam hari, ia mengigau dengan lebih jelas, mereka ada di sini, mereka menungguku, mereka membawa mahkota." Arya duduk di sampingnya, mendengarkan iguannya dengan ketakutan yang dalam. Ia tahu, Anton sedang diseret ke dalam dunia kaum bunian. Keesokan harinya, tepat sebelum matahari terbit, Anton mengembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dengan senyum di wajahnya. Senyum yang sama seperti senyum anak kecil yang Arya lihat. Senyum yang menyeramkan. "Dia pergi dengan tenang, Mas Arya," kata Ibu Anton, air matanya mengalir. "Dia pergi dengan senyum. Seperti sedang bertemu dengan sesuatu yang sangat ia inginkan." Arya menatap wajah Anton yang pucat. Ia melihat aura yang aneh di sekitarnya. Ia tahu, Anton telah menjadi korban. Tumbal pertama dari perjanjian yang ia warisi.
Kematian Anton menyebar dengan cepat di desa. Warga desa menjadi sangat ketakutan. Mereka menuduh Arya telah membawa sial. Dia berurusan dengan makhluk gaib, kata mereka. Dia telah membangunkan mereka dari tidurnya. Arya merasa seperti orang buangan. Ia tidak bisa kembali ke rumahnya di kota. Ia tidak bisa tinggal di desa. Ia terjebak di tengah-tengah dua dunia. Ia hanya bisa duduk di gubuknya, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, sebelum ada korban lain. Kematian Anton menghantui Arya. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan yang sama seperti di dalam rumah, tetapi kali ini, bisikan itu seolah-olah berasal dari seluruh desa. Arya, kau tidak bisa lari, kau sudah melihat apa yang terjadi, serahkan dirimu, berikan kami apa yang seharusnya. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa makan. Ia merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Setiap kali ia melihat bayangan, ia mengira itu adalah kaum Bunian. Setiap kali ia mendengar suara, ia mengira itu adalah bisikan mereka. Ia menjadi paranoid, dan perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia ingin menghadapi mereka. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia berjalan perlahan ke arah rumah, senter di tangannya. Kabut tebal kembali menyelimuti area, dan udara terasa dingin. Ia memasuki rumah. Di dalamnya, tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Hening. Arya berjalan ke kamarnya. Ia menyalakan senternya dan menyapu ke seluruh ruangan. Di dinding, di tempat yang sama di mana Anton mengecat, ia melihat ukiran yang sama. Kali ini, ukiran itu lebih jelas. Ukiran itu berbentuk seperti mahkota kecil, terbuat dari kayu yang terukir di dinding. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang lembut dan tenang di belakangnya. Kau sudah tahu, Arya. Kau tahu apa yang kami inginkan. Arya menoleh. Di belakangnya, berdiri anak kecil yang sama, yang ia lihat di malam itu. Di sampingnya, berdiri wanita yang sama, dengan rambut panjang dan senyum kosong. Dan di sekelilingnya, ada ratusan bayangan-bayangan kecil, menatapnya dengan mata kosong. Apa yang kalian inginkan? Tanya Arya, suaranya bergetar. Mahkota yang ada di kepalamu, kata anak itu, suaranya seperti bisikan. Berikan kami mahkota yang ada di kepalamu, dan kau akan aman. Kau akan menjadi bagian dari kami. Kau tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Aku tidak punya mahkota, kata Arya. Anak itu tersenyum. Kau punya, Arya. Mahkota yang kau bawa dari kota. Mahkota yang akan kau wariskan kepada keturunanmu. Kau punya itu di dalam dirimu. Arya terdiam. Ia teringat akan buku harian Pak Broto. Ia teringat akan ucapan Mbah Karto. Mahkota, yang mereka maksud adalah keturunannya. Mereka ingin Arya menyerahkan keturunannya, sebagai imbalan atas rumah yang mereka bangun. Aku tidak bisa memberikan itu, kata Arya, suaranya tegas. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku sendirian. Senyum anak itu memudar. Matanya menjadi kosong. Kau tidak sendirian, Arya. Kami bersamamu. Kami akan selalu bersamamu. Kami akan menjadi keluargamu. Dan kau adalah raja kami. Berikan kami mahkota yang ada di kepalamu, dan kau akan menjadi bagian dari kami, selamanya. Tidak, kata Arya, menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan menyerahkan keturunanku kepada kalian. Aku tidak akan mengorbankan siapapun lagi. Tiba-tiba, bayangan-bayangan kecil itu mulai bergerak. Mereka melayang di udara, mengelilingi Arya. Bisikan-bisikan mereka menjadi semakin keras. Mereka mulai menyentuh Arya, menarik-narik bajunya, menyentuh wajahnya, dan mengelus rambutnya. Arya merasa sangat jijik dan ketakutan. Kami tidak akan menyakitimu, Arya,
kata suara anak itu. Kami hanya ingin kau menjadi bagian dari kami. Kami akan memberimu kekuatan. Kami akan memberimu kekuasaan. Kami akan memberimu segalanya yang kau inginkan. Kau hanya perlu memberikan kami mahkotamu. Arya menutup matanya, menahan air matanya. Ia merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa melawan. Ia sendirian. Saat ia membuka matanya, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di depannya. Wanita itu mengangkat tangannya, dan di tangannya, ia memegang sebuah kalung. Kalung yang sama seperti yang Arya temukan di kamar mandi. Kali ini, liontinnya bersinar, dan di dalamnya, ada sebuah ukiran kecil yang berbentuk seperti mahkota. Ambillah, Arya, kata suara wanita itu, suaranya terdengar merdu, tetapi menakutkan. Ambil kalung ini, dan kau akan menjadi bagian dari kami, selamanya. Arya menatap kalung itu. Ia tahu, ini adalah jebakan. Ini adalah persembahan yang mereka minta. Ia tidak bisa mengambilnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan menatap lurus ke arah wanita itu. Aku tidak akan mengambilnya. Aku akan melawan kalian. Wanita itu tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti boneka yang tak bernyawa. Kau tidak bisa, Arya. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari kami. Kau sudah menandatangani perjanjian dengan darah. Kau adalah bagian dari kami. Selamanya. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memakan otaknya. Ia jatuh ke lantai, berteriak kesakitan. Ia melihat bayangan-bayangan kecil itu mengelilinginya, tertawa, dan menari. Ia melihat wajah wanita dan anak kecil itu, yang kini terlihat sangat menakutkan. Ia tahu, ia sedang diseret ke dalam dunia mereka. Ia melihat bayangan-bayangan yang melayang-layang, dan ia melihat rumahnya, yang kini terlihat seperti sebuah istana yang megah, diselimuti kabut dan cahaya bulan. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Ia telah menjadi tawanan di dalam rumahnya sendiri. Ia memejamkan matanya, dan ia teringat wajah Anton, wajah Pak Slamet, dan wajah Mbah Karto. Ia teringat akan peringatan mereka. Ia telah mengabaikannya, dan kini, ia harus membayar mahal. Ia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Ia tidak bisa lagi mendengar suaranya. Ia hanya bisa melihat kegelapan, dan wajah-wajah yang tersenyum. Dan ia tahu, ia telah menyerahkan mahkotanya, tanpa sadar. Rasa sakit di kepala Arya mereda seiring dengan kesadarannya yang kembali. Ia mendapati dirinya terbaring di dalam kamar utama, dengan cahaya fajar yang samar-samar menembus jendela. Ia bangkit, tubuhnya terasa berat dan lemas. Peristiwa semalam, pertemuannya dengan kaum Bunian, terasa seperti mimpi buruk yang sangat nyata. Kepala Arya berdengung, seolah ada 1000 bisikan yang berdesir di telinganya. Ia menatap ukiran mahkota di dinding. Ukiran itu kini bersinar, memancarkan cahaya redup yang membuat ruangan terasa aneh. Arya tahu, ia telah terkunci. Ia telah menjadi bagian dari perjanjian yang ia warisi. Namun, ia tidak bisa menyerah. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi tumbal hidup. Ia harus menemukan cara untuk membatalkan perjanjian itu, dan ia tahu, satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Mbah Karto. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arya meninggalkan rumah itu. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barangnya. Ia hanya ingin keluar dari sana, secepat mungkin. Ia berjalan pincang, kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Namun, ia memaksakan diri untuk terus berjalan. Ia harus sampai di rumah Mbah Karto. Saat ia tiba di rumah Mbah Karto, matahari sudah terbit. Mbah Karto sedang duduk di teras, menghisap pipa tembakaunya. Ia menatap Arya dengan tatapan penuh simpati. "Kau sudah tahu, Nak," kata Mbah Karto. "Kau sudah melihat mahkota yang mereka minta."
Arya mengangguk. Aku harus menghancurkan rumah itu, Mbah. Itu satu-satunya cara, kan? Mbah Karto mengangguk. Ya. Tapi kau tidak bisa melakukannya dengan paksa. Kau sudah mencobanya, kan? Ya. Dindingnya kembali utuh. Aku tidak bisa, kata Arya, suaranya dipenuhi keputusasaan. Mbah Karto tersenyum. Kau tidak bisa menghancurkan rumah itu karena itu adalah bagian dari dirimu, Nak. Mereka telah mengikatmu dengan rumah itu. Kau adalah jiwa dari rumah itu. Kau harus melepaskan dirimu dari rumah itu, sebelum kau bisa menghancurkannya. Bagaimana caranya? Tanya Arya, matanya berbinar. Kau harus menemukan bagian terpenting dari rumah itu, dan kau harus merusak bagian itu, kata Mbah Karto. Bagian yang paling mereka banggakan, bagian yang paling mereka sukai. Itu adalah pintu masuk mereka ke duniamu. Jika kau bisa merusak bagian itu, mereka akan melepaskanmu. Arya mengerutkan kening. Bagian apa? Mbah Karto menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Nak. Setiap perjanjian dengan kaum Bunian berbeda-beda. Hanya kau yang bisa menemukannya. Kau harus kembali ke sana. Kau harus melihat rumah itu dengan mata hatimu, bukan dengan mata kepalamu. Arya merasa putus asa. Ia merasa ia tidak punya jalan keluar. Ia telah mencoba segalanya. Ia telah membaca buku harian itu. Ia telah melihat penampakan-penampakan itu. Ia telah mencoba melawan, tetapi ia tidak bisa. Aku akan mencoba, Mbah, kata Arya. Aku akan kembali. Bagus, kata Mbah Karto. Dan ingat, Nak, kau harus fokus. Jangan biarkan emosimu mengendalikanmu. Jangan pernah menoleh ke belakang, dan jangan pernah berhenti sampai kau selesai. Dan yang paling penting, jangan pernah melupakan siapa dirimu. Kau adalah manusia, Nak. Kau bukan bagian dari mereka. Arya kembali ke rumah. Ia berjalan perlahan, mengamati setiap sudut, setiap detail. Ia memandangi dinding-dinding yang rapi, ubin-ubin yang bersih, dan kusen-kusen pintu yang kokoh. Ia mencoba mencari petunjuk, mencari sesuatu yang terasa aneh, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saat ia memasuki ruang tamu, ia melihat sebuah patung kecil di atas meja. Patung itu berbentuk seperti seorang anak kecil, terbuat dari kayu yang diukir dengan sangat halus. Patung itu tidak ada di sana sebelumnya. Arya mengambil patung itu. Patung itu terasa hangat di tangannya. Matanya terasa hidup, seolah-olah ia sedang menatap Arya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa. Tawa yang sama yang ia dengar dari anak kecil itu. Tawa itu terdengar dari dalam patung itu. Kau menemukannya, Arya, kata suara itu. Kau menemukan kami. Kami ada di sini, di dalam patung ini. Kami adalah rumahmu. Kami adalah keluargamu. Kau tidak bisa menghancurkan kami. Arya merasa sangat ketakutan. Ia menjatuhkan patung itu ke lantai. Patung itu pecah, dan dari dalam patung itu, keluarlah asap berwarna hijau yang menyengat. Asap itu membentuk sebuah bayangan, bayangan seorang anak kecil. Bayangan itu menatap Arya dengan tatapan kosong, dan ia tersenyum. Kau telah merusak kami, Arya, kata bayangan itu, suaranya terdengar sangat sedih. Kau telah merusak rumahmu. Kau telah merusak keluargamu. Arya tidak peduli. Ia mengambil palu, dan ia mulai menghancurkan patung itu menjadi serpihan-serpihan. Setiap kali ia memukul, ia bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa di hatinya, seolah-olah ia sedang memukul dirinya sendiri. Tetapi ia tidak berhenti. Ia terus memukul, sampai patung itu hancur menjadi debu. Saat debu itu menghilang, Arya merasakan beban di pundaknya terangkat. Bisikan-bisikan itu menghilang. Aroma wangi yang manis itu menghilang. Rasa dingin yang ia rasakan di seluruh tubuhnya menghilang. Ia merasa bebas.
Ia tahu, ia telah membatalkan perjanjian itu. Ia telah mengembalikan apa yang telah mereka berikan. Ia telah menghancurkan rumah itu, bukan dengan paksa, tetapi dengan melepaskan diri dari ikatan yang mengikatnya. Ia berjalan keluar dari rumah itu, dan ia menatapnya. Rumah itu masih berdiri kokoh, tetapi aura yang mengelilinginya telah hilang. Ia merasa lega, tetapi ia juga merasa sedih. Ia telah mengorbankan rumah impiannya untuk mendapatkan kebebasannya. Ia berbalik, dan ia melihat Mbah Karto berdiri di belakangnya. Mbah Karto tersenyum. Kau berhasil, nak. Kau berhasil. Kau telah membebaskan dirimu. Tapi rumahku, kata Arya. Rumah itu akan tetap ada, nak. Tapi aura yang mengelilinginya telah hilang. Kaum Bunian tidak akan kembali ke sana lagi. Rumah itu kini kosong. Kau bisa memilikinya kembali. Tetapi, kata Mbah Karto, kau harus ingat, nak. Perjanjian itu telah memakan sesuatu dari dirimu. Kau tidak akan pernah sama lagi. Apa maksud Mbah Karto? Tanya Arya. Kau telah melihat mereka, nak. Kau telah berinteraksi dengan mereka. Kau telah menjadi bagian dari dunia mereka. Kau akan selalu memiliki sedikit dari mereka di dalam dirimu. Mereka tidak akan menyakitimu, tetapi mereka akan selalu bersamamu. Kau tidak akan pernah bisa melupakan mereka. Arya menelan ludah. Ia tahu, Mbah Karto benar. Ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah ia lihat. Ia tidak akan pernah bisa melupakan suara-suara itu, wajah-wajah itu, dan ketakutan yang ia rasakan. Ia memutuskan untuk tidak tinggal di sana. Ia memutuskan untuk menjual tanah itu, dan kembali ke kota. Ia akan memulai hidup baru, jauh dari desa itu, jauh dari kaum Bunian. Arya berhasil menjual tanah dan rumahnya dengan harga yang sangat murah. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin pergi. Ia kembali ke kota, kembali ke kehidupannya yang normal. Ia kembali bekerja sebagai arsitek, dan ia mencoba untuk melupakan apa yang telah ia alami. Tetapi, ia tidak bisa. Setiap kali ia menggambar sebuah desain, ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ia merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap kali ia mengunjungi lokasi pembangunan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia bisa mencium aroma wangi yang manis, aroma yang sama yang ia cium di desa. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan dari sudut-sudut kamarnya. Ia mendengar suara tawa anak-anak yang nyaring. Ia mendengar gumaman-gumaman yang menuntut. Ia merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Ia mencoba untuk membangun sesuatu di rumahnya. Sebuah rak buku kecil, sebuah meja kopi, sebuah kursi. Setiap kali ia mencoba membangun sesuatu, pekerjaan itu selesai dengan sangat cepat. Ia akan pergi tidur, dan saat ia bangun, rak buku itu sudah berdiri, dengan buku-buku yang tersusun rapi di dalamnya. Meja kopi itu sudah ada, dengan cangkir kopi yang diletakkan di atasnya. Arya tahu, mereka masih bersamanya. Mereka tidak lagi di desa. Mereka ada di dalam dirinya. Mereka telah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka tidak menyakitinya, tetapi mereka tidak pernah meninggalkannya. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke desa itu. Ia kembali ke rumahnya yang kosong. Ia berjalan ke dalam, dan ia melihat kaum Bunian di sana. Mereka tidak lagi menakutkan. Mereka terlihat seperti keluarga. Mereka tersenyum kepadanya, melambaikan tangan, dan mengundangnya untuk tinggal. Kembalilah, Arya, kata suara anak kecil itu. Rumahmu menunggumu. Kami menunggumu. Kau adalah bagian dari kami. Kau tidak bisa melarikan diri dari kami. Arya terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, mimpi itu adalah sebuah peringatan. Ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari mereka. Ia telah menjadi bagian dari mereka, selamanya.
Ia hidup dalam ketakutan, dalam kegelapan, dalam kesepian. Ia tidak bisa lagi bekerja dengan normal. Ia tidak bisa lagi berinteraksi dengan orang lain. Ia telah kehilangan dirinya sendiri. Suatu hari, ia melihat dirinya di cermin. Di matanya, ia melihat bayangan. Bayangan seorang anak kecil yang tersenyum kepadanya. Ia tahu, ia telah menyerahkan mahkotanya. Ia telah menjadi tawanan di dalam dirinya sendiri. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tidak ia inginkan. Ia menyadari, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Itu akan selamanya bersamanya. Ia tidak hanya kehilangan rumah, tetapi ia juga kehilangan kebebasannya. Ia terkunci dalam perjanjian tanpa batas dengan kaum bunian. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ini adalah akhir yang tak terhindarkan.